Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil qur'an fi darin amin. Wa 'alayka ya akhi bi islamiyya wa ikhlasiha wa tafakkuriha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil 'amal. فإنها أساس الأعمال والأعمال التابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك ألا تكون قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على عمل إلا تكون ناويا بذلك التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الثواب الذي رده سبحانه على العمل المنوي من باب المنة والفضل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa alayka bi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhul fil amal. Hendaknya kamu melazimi dengan selalu memperbaiki niat, mentuluskan niat, mengikhlaskan niat, memperhatikan dan meneliti niat, memikirkan di dalam niat sebelum kamu masuk memulai daripada amal perbuatan kamu. Karena sesungguhnya niat itu adalah fondasi amal. Fondasi rapuh berarti bangunan akan runtuh. Fondasi nggak benar, niatnya nggak benar, berarti amalnya akan tertolak. Amal itu ekor, mengikuti sesuai dengan niatnya, baik atau jeleknya, sah atau rusaknya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amal-amal manusia itu adalah bergantung dengan niat-niat. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in, bagi setiap manusia akan mendapatkan pahala manawa, apa yang ia niatkan. Kadang-kadang perbuatannya sama, tapi nilainya nggak sama, saudara. Orang misalnya berangkat ke masjid, ada majlis taklim di sana. Ada ingin berangkat ke masjid hanya untuk sholat dan hadir majlis. Ada lain lagi, anak berangkat ke masjid, sholat, iktikaf dan menghadiri majlis. Nilainya lebih sempurna. Ada lain lagi, anak berangkat ke masjid, sholat berjamaah, niat iktikaf, hadir majlis, dan untuk bergabung dengan orang-orang yang soleh yang ada di situ. Niatnya berbeda, tambah lagi itu pahalanya. Alhasil semakin banyak sempurna niatnya, semakin bagus niatnya, semakin nilai itu bertambah. Rusak juga begitu. Ada niat berangkat ke masjid, sama berangkat ke masjid, cuma ini niat sholat, iktikaf, hadir majlis, ketemu dengan orang yang soleh, bergabung dengan orang yang baik dan seterusnya. Yang ini enggak, cari sendal baru. Rusak. Walaupun amalnya bagus, tapi karena niat akhirnya rusak amal yang bagus tadi itu. Karena itu likulli imri'in, bagi setiap manusia itu manawa, ia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Niatnya baik, banyak, dapat lebih banyak. Niatnya, amalnya bagus tapi niatnya jelek, ya dapatnya tidak baik dari Allah SWT. Karena itu janganlah kamu berucapkan dengan satu kalimat pun, jangan kamu beramal sedikit pun, jangan kamu mau merencanakan apapun kecuali kamu menjadi orang punya niat yang baik,
Yang pertama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya Allah berikan pahala bukan sebagai gaji karena kamu berbuat, tapi karena fadl dan minnah, anugerah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita ini jangan menganggap sebagai pegawai yang nantinya kalau kita taat berarti kita bisa menuntut harus digaji surga. Nggak bisa. Anda taat kepada Allah, diberi pahala, dimasukkan surga, itu bukan karena kamu, karena nilai taat kamu, tapi karena anugerah Allah. Kenapa? Amalnya kamu seberapa sih nilainya? Adakah manusia yang akan menggaji kamu setiap sholat 1 juta? Nggak ada. 500.000? Nggak ada. 100.000? Nggak ada. 50.000? Nggak ada. Tapi kamu dikasih surga sama Allah. Amalan yang begitu sedikit, tapi kamu dikasih surga oleh Allah Ta'ala. Apakah itu layak sebagai balasan amalnya kamu? Enggak. Kamu masuk surga itu karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak bisa dibeli dengan dunia seisinya kok surga itu. Nah, karena itu jangan kamu menghargai amalnya kamu dengan luar biasa. Jangan. Allah tidak pernah butuh dengan amalnya kamu. Emangnya kalau kamu nggak nyembah Allah, Allah gagal jadi Tuhan? Allah pensiun jadi Tuhan? Nggak ada. Manusia seluruh jagat ini nggak beriman kepada Allah, tetap dia adalah Tuhan Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tambah mulia Allah, tetap itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kemuliaannya bukan karena ditaati oleh hambanya. Allah itu tidak bisa dihinakan karena dimaksiati oleh hambanya. Hamba itu menjadi mulia karena taat kepada Allah. Hamba itu yang menjadi hina karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kamu berharap pahala daripada Allah, janganlah itu kamu anggap sebagai gaji kamu karena taat kamu kepada Allah, karena kamu ibadah kepada Allah, tapi kamu berharap anugerah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidaklah manusia itu layak dikatakan dekat kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah, yang melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, daripada yang wajib maupun yang sunnah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, nggak bisa saudara dengan cara yang bertentangan dengan agama. Anak mendekatkan kepada Allah walaupun nggak sholat, tapi hati anak tetap kepada Allah. Nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan syariatnya Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nggak bisa tanpa dengan itu. Dengan maksiat nggak bisa. Dengan meninggalkan wajib nggak bisa. Dengan tidak melazimi sunnah nggak bisa. Taqarrub ilallah adalah dengan melaksanakan yang wajib dan meningkatkan yang sunnah. Karena itu jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh. Maksiat misalnya nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun anak maksiat tapi hati anak baik, lah hati dia baik walau bahari dia baik. Itu kebohongan semata. Orang yang maksiat itu merasa dirinya salah, itu masih ada pintu tobat baginya. Tapi kalau sudah maksiat merasa dirinya benar, tertutup pintu tobat baginya. Urusan-urusan yang mubah jangan kamu hitung itu adalah satu haknya kamu, keliru. Saudara, Anda manusia yang beriman dikasih akal lagi sama Allah, alhamdulillah. Tapi apakah nilai makan Anda sama dengan ayam Anda yang makan asal cari kenyang? Sama dengan kambing Anda yang makan asal cari kenyang? Apakah minum Anda sama dengan kuda Anda yang minum asal tidak haus? Apakah tidur Anda sama dengan hewan piaraan Anda
yang asal tidur. Lah, walaupun itu tidur kebutuhan, walaupun itu makan kebutuhan, walaupun minum itu kebutuhan, walaupun kamu tadi itu misalnya hal yang lain itu adalah hal-hal yang mubah, tidak haram, walaupun bukan wajib dan sunnah, tapi niatkan niat yang baik supaya bernilaikan ibadah. Beda saudara, orang yang makan hanya sekedar ingin kenyang dengan orang yang makan, aku makan supaya aku kalau di majlis salim tidak terganggu dengan lapar, supaya aku kuat untuk ibadah kepada Allah. Lain makannya. Lain orang yang minum kopi yang diniatkan untuk setelah itu minum rokok, dengan orang minum kopi supaya Ramadan ini saya lebih banyak kuat melek di malam hari untuk lebih banyak baca Al-Quran. Lain nilainya minum kopinya. Walaupun itu kopi minumnya nggak didapatkan pahala, akan menjadi berubah minum kopi bernilaikan ibadah asal diniati yang baik. Karena itu urusan yang mubah, kalau Anda menjadi orang yang cerdas, persiapkan dengan niat-niat yang baik sehingga nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan yang wajib, kedua dengan yang sunnah, ketiga dengan perkara yang mubah yang didasari niat yang baik, saudara. 6. Sehingga urusan yang mubah ini hukumnya seperti wasail. Itu biga bihukmil magasid. Saudara, HP ini wasilah, tergantung niatnya pemakai. Kalau niatnya pemakai, Anda mau untuk mengikuti pengajian yang live, maka Anda sama dengan mencari ilmu memegang HP ini. Tapi kalau saya mau lihat film-film porno, maka Anda haram, sama dengan Anda itu menyaksikan orang yang berzina ada di situ. Berarti ini hanya alat, maka hukumnya adalah menurut tujuan dan niat pemakainya. Pedang, pisau, beli pisau, saya akan membuat makanan untuk anak-anak yatim. Anda memberikan makan anak yatim, Anda memberikan jamuan kepada orang-orang fakir miskin. Ini adalah Anda membeli pisau dan menggunakan pisau bernilaikan ibadah. Untuk membunuh, untuk merampok misalnya, maka Anda telah bermaksiat dengan menggunakan pisau tadi itu. Karena itu makan, minum semuanya. Kalau Anda minum obat supaya sehat, kenapa? Entar lagi berzina supaya semangat, Anda berarti maksiat. Minum obat supaya sehat, kenapa? Sebentar lagi Ramadan, Anda harus sehat untuk banyak ibadah dan qiyamul lail. Anda berarti bisa bernilaikan ibadah. Nah, sama dengan orang yang menggauli istri. Lah kalau asal kepuasan seksual sama dengan ayam dan kambing, sama dengan binatang. Oh, saya ingin punya anak yang saleh. Oh, saya ingin melaksanakan sunnahnya Nabi. Anda benar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, saudara, ada yang masuk pasar. Orang soleh ini masuk pasar, nggak punya toko padahal, nggak ada urusan pekerjaan. Kenapa? Karena ada keterangan doa masuk pasar kalau dibaca akan mendapatkan 1 juta pahala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta pahala. Perlunya dia masuk pasar bukan untuk jual beli, bukan karena buka toko, untuk hanya baca wirid itu langsung pulang. Ini orang cerdas begini. Nah, kalau kita kan enggak, istiqomahnya di skores. Kenapa? Untuk main gafle, untuk rakse-rakse, untuk itu, untuk ini. Kita ini orang yang dulu menghilangkan keuntungan hanya untuk kepuasan. Sebetulnya tidak begitu. Harus kita berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dan itulah orang yang cerdas, saudara. Karena itu
Tapi niat ini harus dengan niat yang jujur, saudara. Ada niat palsu. Gimana ciri niat yang jujur? Niat yang jujur sesuai dengan amal, tidak dibohongi. Tidak dibohongi. Contoh, cari ilmu. Dia niatnya mengaku sih untuk mengamalkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Tapi sudah jadi alim, nggak diamalkan ilmunya, nggak ngajar kecuali kalau ada amplop yang gede, kecuali kalau ada duitnya. Ini orang niatnya dikatakan tidak shadiqah, nggak beneran, bohong dalam niatnya. Kenapa? Karena dia mampu melakukan sesuai dengan niatnya, dia tinggalkan itu semuanya. Contoh lagi, orang bekerja, dia mengakunya, saya ini bekerja supaya saya nggak minta-minta sama orang. Daripada saya minta-minta sama orang, saya ini bekerja adalah untuk aku bersedekah kepada fuqara wal masakin, orang yang memerlukan. Aku ingin membantu keluargaku. Tapi ternyata enggak, keluarganya terbengkalai semuanya. Mereka tidak diperhatikan. Orang-orang fakir sekitarnya enggak merasa dibantu. Bohongan ini, niat ghair shadiqah. Ini niat yang tidak jujur, saudara. Karena itu silahkan Anda pernihatkan niat sebelum beramal, tapi sesuaikan amal itu seperti niat persis. Jeruk manis rasa manis, jujur itu, saudara. Jeruk manis rasa kecut, bohong. Itu adalah bohong, nggak laku. Kenapa? Bohong, namanya manis tapi rasanya kan kecut. Yang perlu diingat bahwa niat itu tidak ada berpengaruh dalam perbuatan maksiat untuk jadi taat, nggak bisa. Perbuatan mubah bisa menjadi taat dengan niat yang baik. Makan diniati untuk supaya punya energi dalam taat kepada Allah, bisa jadi berubah jadi taat. Maksiat, ana ini lihat perempuan bukan apa, ana melihat keajaiban makhluk Allah. Ini bohong ini. Ini sama dengan orang, saya niat membersihkan pakaian tapi dengan bahan najis, dengan air kencing. Nggak akan bisa membersihkan air kencing pakaian yang kotor, semakin menajisi. Begitulah juga nggak akan bisa merubah niat yang baik perbuatan maksiat, nggak akan bisa. Contoh yang banyak ini. Ada orang riba terhadap muslim, anak nggak enak hati, nanti anak dipikir sombong. Anak jaga perasaan sih, anak dengarkan aja tapi sebetulnya nggak seneng saya, hati saya cuma saya niati idkholis surur, bahagiakan hati orang Islam aja. Ini orang bohong, nggak bisa dengan niat begitu. Riba akan menjadi taat, nggak bisa. Kamu ahadul mutaben. Kalau seandainya cuma orang dua, yang satu menghibah, yang kamu menjadi pendengar, dia bisa menghibah karena kamu menjadi pendengar. Tinggalkan dia, nggak akan jadi hibah sebenarnya. Ini sama dengan orang berzina, laki dengan perempuan. Yang perempuannya, saya takut dianggap sombong kalau nggak melayani. Wes niati nyenangkan orang Islam aja, bisa jadi halal, bisa jadi taat itu perbuatan. Nggak bisa. Kenapa? Orang yang dia tadi itu diam, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia mengaku dengan diamnya dia tadi itu adalah untuk niat macam-macam, nggak bisa. Dia adalah sama dengan pelaku kemungkaran, sama dengan pelaku kemungkaran, saudara. Nah, sebaliknya, dengarkan baik-baik. Amal yang bagus, amal yang taat. Ini amal yang taat ini. Amal yang taat kepada Allah akan berubah, nilainya adalah nilai maksiat kalau niatnya nggak benar. Sholat kurang apa? Sholat kan bagus, tapi niatnya
bukan karena mendapatkan ridha Allah, bukan karena tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah, tapi pingin dipuji sama orang, pingin supaya mudah mendapatkan utangan, pingin supaya kalau minta anak orang diterima, pingin cari simpatik, pingin cari suara. Nanti kampanye banyak orang sholat itu nanti, di foto, di shooting gitu. Ini semuanya sholatnya bisa bernilaikan maksiat. Kenapa? Karena dirusak dengan niat yang tidak baik. Karena itu berusahalah niat kamu itu hanya dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diniati mendapatkan ridha Allah. Dan jika kamu melaksanakan perbuatan yang mubah-mubah, jangan lupa diniati dengan niat untuk taat kepada Allah, sehingga akan bermuatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu ditanyakan? Fadhal. Silakan ibu-ibu boleh tanya, yang laki juga boleh tanya. Fadhal. Mic-nya kasih. Terkait dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah, semisal ada orang punya sholat qadha, terus kemudian apakah dia tidak boleh untuk melaksanakan ibadah sunnah, semisal sholat duha atau yang lain? Kalaupun misalnya dia melaksanakan ibadah sunnah, apakah otomatis bisa menjadi kodok dari ibadah wajib atau justru hukumnya haram? Ya, ada khilaf ada di situ. Semenjak ada utang yang wajib, ada menyatakan tidak boleh Anda melakukan yang sunnah. Anda misalnya punya utang sama orang, Anda haji dulu, haji sunnah, haji wajib. Kenapa Anda pernah haji kedua atau umroh misalnya, nggak boleh. Kenapa? Kewajiban Anda bayar utang. Kamu gunakan duitnya untuk umroh, nah itu nggak benar. Anda meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Sama dengan Anda punya utang sholat, kemudian Anda memperbanyak sholat sunnah. Yang wajibnya masih ada kok. Nggak usah sholat sunnah. Sholat godok. Qobliyah diganti godok duhur, ba'diyah dibuat godok asar, sholat sunnatul asar dibuat godok isya, buat godok maghrib atau apa, kan bisa itu. Paham ya? Nah, begitu seharusnya yang dilakukan. Ya, begitu seharusnya yang dilakukan. Malah ada berkewajiban begini, harus selama masih bisa dia melakukan pembayaran godok. Kalau nganggur wis, nggak boleh nganggur sama sekali. Nah, semenjak masih mampu, kecuali kalau dia payah tidur, oh dia perlu makan. Setelah itu bayar wajib. Nah, karena itu haknya Allah, haqqullah ahaqqu an yuqda. Haknya Allah itu adalah yang paling utama untuk harus dibayar. Nah, kalau haknya manusia aja, perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunnah kamu harus tinggalkan karena kamu harus membayar haknya manusia, apalagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Nah, ada yang lain? Tolong. Oh, gimana kalau sholat sunnah sambil bayar yang wajib? Nggak apa-apa. Sholat wajib, niat godok dan melakukan sunnah, nggak apa-apa. Dapat 2 pahala. Fadlullah wasih. Fadlullah wasih. Sholat godok dan diniatkan dengan sunnah tahiyatul masjid, misalnya nggak ada masalah. Puasa godok disunahkan dengan puasa sunnah, nggak ada masalah itu. Tapi jangan niat sunnah dan godok, nggak bisa. Ya? Silakan, ada yang lain. Fadhal, angkat suaranya, mic-nya. Fadhal. Perempuan silakan sebentar lagi, kalau memang ada. Mohon maaf Habib, bagaimana dengan puasa, misalkan
seorang wanita pernah uzur sehingga tidak puasa Ramadan, mungkin seminggu. Kemudian setelah Idul Fitri dianya ingin nyawal dulu supaya dapat fadilah puasa Syawal. Padahal dianya punya hutang yang Ramadan yang uzur tadi. Mohon maaf. Iya. Jadi ada utang wajib yang harus segera dibayar, ada yang tidak harus segera dibayar. Seperti puasa untuk bayar perempuan untuk bayar puasa yang ditinggalkan Ramadan karena haid atau karena nifas, itu nggak harus segera, tapi boleh dicicil selama setahun sebelum Ramadan yang akan datang. Begitu juga kalau meninggalkan puasa karena sakit atau musafir di bulan Ramadan, itu tidak harus segera, tapi dicicil selama setahun. Ketika itu dia melaksanakan sunnah, nggak diniatkan bareng dengan membayar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kewajibannya belum tidak saat itu. Kecuali punya utang 3 hari, puasa yang berikutnya kurang 3 hari, wajib untuk bayar. Kenapa? Udah dekat dengan puasa. Sama dengan orang utang, kalau belum waktunya nyaur, Anda misalnya gunakan untuk sedekah sunnah, silahkan, asal ketika nyaur ada harta Anda yang sudah Anda siapkan untuk bayar, begitu. Paham ya? Silahkan perempuan kalau ada. Sebetulnya saya ingin menerangkan tentang puasa ya, karena ini penutupan pengajian insyaallah ya. Tapi insyaallah Ana juga akan menyusulkan ada buletin yang akan dibagi oleh Robito. Insyaallah akan kita salurkan ke Robito Besuki ya, ke Robito Besuki. Mungkin nanti bisa disebar ada di sini. Dan insyaallah di situ ada nomor telepon, kalau ada yang kesulitan untuk dipertanyakan bisa dipertanyakan. Masalah puasa Ramadan dan zakat fitrah. Ya, biar nggak keliru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah yang keliru, yang salah, yang rusak, yang fasid sama dengan meninggalkan ibadah. Sholat batal, sholat tapi batal, sama dengan nggak sholat, sama nggak sholat, nggak gugur kewajiban sholat baginya. Ya silakan, ada yang perlu dipertanyakan yang lain? Di perempuan sudah disediakan link nggak? Nggak ada? Ada. Ya kalau nggak ada perempuan silakan, yang laki boleh bertanya. Ya hayya kami Ahmad. Panas ini ya, harus kasih dipasangin ini. Pasangin baling-baling ya asal. 1, 2 baling-baling Zen. Enggak, baling-baling ketok lawas. Apa yang kau ai? Engkau ai. Udah nggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Fadhal. Ada seorang kakak mengambil haknya seorang adik. Contoh ketika si adik itu mempunyai makanan. Apa? Iya, mempunyai makanan. Dan si kakak itu mengambilnya tanpa izin lalu makannya. Bagaimana hukumnya itu? Ya, kalau memang itu menjadi satu hal yang biasa di rumah tangga gitu, saling ridho,
adik makan punya kakaknya juga biasa ceriping misalnya, kacang misalnya. Itu menjadi satu hal yang biasa. Ulima ridhahu, sudah diketahui ridhonya, ya itu tidak ada muskilah. Tapi kalau berharga, emas atau yang lainnya, ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak wajar. Tapi kalau misalnya kakaknya nagih, ya wajib dibayar. Bayar aja, harganya kacang 2 biji berapa? Ya.